Raja-Raja, kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan 24. 1 Raja-Raja, pasal 18, ayat 1 sampai dengan 24, kita akan membacakannya secara perbagian. Saya membaca ayat pertama sampai ke 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah, Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria, sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam goa dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadya, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadya pergi ke arah yang lain. 7 sampai 15 kita membaca bersama-sama. Jawab Elia kepadanya, benar, pergilah dan katakan kepada tuanmu, Elia ada. Tetapi jawab Obadya, apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab. Ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, Roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah diberitahukan kepada tuanku? Apa yang telah kulakukan pada waktu Izebel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana ikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam goa, 50 sekelompok mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Saya membaca 16 sampai 19. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makanan dari meja istana Izebel. Jemaat sekalian 20 sampai 24. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun.
Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Pada nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Kita berdoa. Tuhan, kami telah membaca firman-Mu yang kudus. Kiranya hidup kami pun dikuduskan melalui kebenaran pengajaran. Ambil alihlah seluruh ruangan ini, pikiran kami, telinga kami, mulut bibir hamba-Mu, dan biarlah Engkau yang boleh membentuk hidup kami. Berilah kami satu hati roh yang dengar-dengaran, sehingga bahkan melalui setiap perkataan hamba-Mu, bahkan melampauinya, Engkau berbicara, Engkau berbisik, Engkau menyapa, Engkau meneriaki, di mana kami membutuhkan suara dari Tuhan. Berkatilah ibadah kami, kiranya Tuhan yang boleh diperkenan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah-kisah Alkitab sangat amat menakjubkan. Banyak kisah-kisah begitu spektakuler. Alkitab adalah bukunya Tuhan. Nah, itu judul tema Rabu nanti. Wahyu Tuhan yang berisi banyak hal luar biasa. Orang mencari kitab-kitab mistik, kitab-kitab super. Tapi kita telah diberikan Tuhan satu Alkitab. Ada begitu banyak kisah yang luar biasa. Dan satu kisah yang luar biasa adalah yang sedang kita bahas. Dan bersyukur juga ada satu oratorio atau satu pujian dari Felix Mendelssohn, Elijah. Dan bagaimana dalam satu paduan suara, waktu saya masih belum masuk hamba Tuhan di satu gereja yang luar biasa, paduan suaranya, waktu mereka nyanyi, api itu turun. Ya, gimana saya udah lupa ya. Ya, dari waktu lagi pentas apinya turun. Dan saya ingat sampai sekarang. Jadi sudah berapa tahun ya? Ada 40 tahun. Dan inilah kisah yang akan kita pelajari. Tapi mungkin kita belum sampai kepada api itu turun. Karena nats ini panjang. Saudara, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk bicara, ada waktu untuk diam. Ada waktu untuk menyembunyikan diri. Ada waktu untuk menampakkan diri. Semua ada maksudnya. Allah menyuruh Elia sembunyi dari Ahab 3,5 tahun. Apa tujuannya? Ada. Tuhan menyuruh Elia menampakkan diri pada Ahab. Ada tujuannya. Elia menyembunyikan diri dengan sangat rapi sampai tidak dapat ditemukan Ahab. Ahab bagaimana dikisahkan oleh Obadja, begitu aktif mencari. Seperti Densus 88 mencari. Sampai ke luar negeri. Bahkan kuasanya begitu besar sampai nuntut orang. Sumpah ya, tidak ada ya. Ya, itu berarti kekuatannya luar biasa. Dan carinya luar biasa. Karena memang dalam suatu kondisi yang agak menyesakkan. Perlu dicari, pengganggu daripada suatu negara yang sedang maju dan baik. Saudara, Elia sembunyi di sungai Kerit. Ada yang mengatakan wadi. Ya, yaitu yang lebih dangkal. Sehingga memang ada satu cepat kering. Sangat jauh, mungkin di tempat yang tidak ketemu orang. Itulah sebabnya interaksi dengan orang untuk dapatkan sumber makanan itu sulit. Sehingga perlu ada Gojek khusus yang pakai drone kirimnya, yaitu burung gagak. Kalau tidak, kenapa perlu sampai begitu? Dia bisa beli, dia bisa datang. Burung gagak. Untuk memberi dia roti dan daging.
Begitu istimewa hal demikian. Lalu dikatakan oleh Obadya bahwa Ahab mengutus prajurit pergi. Begitu rapi sampai tidak temu. Lalu yang ketiga saudara, Obadya mengatakan, Elia sulit ditemukan. Yuk sekarang ngomong sama saya nggak berani lapor. Yuk suruh saya ngasih tahu sama Ahab, kamu ada. Terus nanti aku lapor sama dia. Tahu-tahu Tuhan ngangkat kamu. Ini apa yang dipikirkan oleh Obadya tentang Elia itu very high, very respectful, very spiritual person. Seorang yang luar biasa. Nanti kalau kamu tahu-tahu hilang, mati aku. Aku bisa dibunuhnya. Saudara, Elia sembunyi dengan rapi supaya tidak ditemukan. Supaya waktu demi waktu terus seperti demikian. Why? What for? Konfrontasi personal belum perlu ada sampai waktunya genap. Tetapi setelah kekeringan 3,5 tahun itu yang sangat menyengsarakan itu. Dan waktu Tuhan tiba, konfrontasi personal perlu dan dia keluar. Bukan karena dia takut, tapi semua ada waktunya. Middle way, Chung-yung, tengah. Jangan nekat. Beraninya tidak mikir. Itu nekat. Kelewatan. Bukan saking takutnya ketakutan. Middle way. Kapan harus diam, kapan harus bicara, kapan harus sembunyi, kapan harus menampil, kapan harus mengalah, harus diam, kapan harus menegakkan, mengkonfrontasi. Sesungguhnya selama 3,5 tahun Elia sembunyi. Konfrontasi yang tadi kita katakan tidak perlu ada, sudah terjadi. Karena di dalam hidup ini kita bicara banyak lapisan. Sehingga kita perlu ada kedalaman untuk melihat supaya tidak melihat satu perkataan secara dangkal dan kok nggak konsisten. Dan kalau kita orang yang kurang bijaksana dan kurang dalam, kita dalam kedangkalan sulit mengerti hal yang dalam dan kita menjudge rencana Tuhan, pikiran Tuhan itu kok begitu salah. Begitu buruk, kalau aku jadi Tuhan, gue akan lebih pinter. Kita marah-marah. Padahal rancangan Tuhan itu jauhnya melampaui. Belum ada konfrontasi yang diperlukan. Tapi sesungguhnya di dalam sisi yang lain, konfrontasi itu sudah terjadi. Elia sudah mengkonfrontasi Ahab. Tuhan sudah mengkonfrontasi Ahab dan seluruh Israel dengan kemarau panjang, kekeringan yang memporak-porandakan seluruh kehidupan. Ekonomi, sosial dan sebagainya. Menteri yang lagi keren nih kan Purbaya. Ya. Dan dia itu kenapa sampai dibuat jatuh cinta sama Prabowo. Oh dia cerita orang ini koboi ya, belak-belakannya. Dia mengatakan ini kalau terjadi ekonomi sulit nanti akan muncul demo. Lalu nanti siapa yang akan turun, nanti siapa yang turun. Wah, ekonomi kadang itu adalah satu hal yang sangat memberi pengaruh. Jadi ini negara di masa Ahab ketika lagi baik-baik itu mengalami satu kondisi yang menyusahkan. Sampai kalau lemah itu akan kalah dari negara-negara lain. Sampai nanti mesti hewan-hewan tidak bisa makan, tidak bisa minum, bisa dipotong. Artinya daripada mati lemes sebagai bangkai harus dibabat-babat, potong-potong dan sebagainya. Nah ini memporak-porandakan kehidupan mereka. Tuhan menahan hujan untuk menghukum raja dengan seluruh rakyatnya yang tidak setia. Dan Tuhan mau mengatakan, yuk tunggu Baal kasih you makan. Tunggu kasih hujan, tunggu kasih kesubaran. Tak tungguin. Aku mengatakan tak hujan. Ini dewa adalah dewa kesuburan. Kasih. Aku tidak mau kasih. Gua tahan. Tuhan mengkonfrontasi. Kalian membunuh nabi-nabi, kalian mengembangkan ibadah pada Baal dan Asyera, membuat semua rakyat itu beralih kepada kefasikan, kepada satu pemberhalaan. Let's see. I wait. Dan mereka kesusahan. Mereka kepayahan.
konfrontasi personal dengan Elia. Seakan-akan tidak, dia sembunyi dan diam. Tapi sesungguhnya di dalam alam rohani Tuhan berteriak sangat keras. Tetapi hanya yang punya telinga rohani yang mendengar, tapi mereka yang tidak mendengar tidak pernah sadar. Mereka mencari penyelesaian di tempat yang lain, di tempat yang salah. Seperti ke dokter, tetapi diagnosisnya keliru. Prognosisnya, obatnya keliru. Dan mereka akan binasa. Tuhan sedang menunjukkan ketidakberdayaan dan kesia-siaan Baal dan Asyera, dewa dan dewi kepalsuan dari Sidon. Dan semua yang menyembah dewa palsu akan jadi sia-sia. Semua yang menyembah dewa buatan manusia akan mati. You continue, kamu akan celaka. Let's see. Setelah 3 tahun penghukuman yang berat, sekarang Tuhan mau kasih hujan. Tuhan mau memberkati. Ada satu hal yang luar biasa tentang satu bangsa di muka bumi ini, namanya Israel. Wah, ini sangat menarik untuk dipelajari. Bangsa yang unik. Memang ada bangsa-bangsa yang luar biasa. India, Cina, semua bangsa itu istimewa. Tapi Israel itu sangat istimewa. Dan harus dipahami secara benar. Dan ternyata inilah yang menjadi sangat penting termasuk di dalam kancah internasional sekarang. Israel, pengaruhnya dan sebagainya. Ini sangat sering berkhianat, tak setia. Tapi saya tak suka dengan orang Islam yang menjelekkan Israel sebagai yang terkutuk. Pada Israel yang keliru, orang lain lebih keliru. Nah, bagaimana inilah satu bangsa yang diberkati. Siapa yang memberkati akan diberkati. Nah, kita orang Kristen juga tak boleh hanya Israel, Farisi. Kitalah yang ditegur Alkitab. Setiap kali bicara mengenai Farisi, murid-murid yang bersalah mengenai orang Israel, kita tidak boleh membuat berdiri lebih tinggi dari mereka seakan-akan kita lebih baik. Karena ketika Israel dihukum, jangan Babel menganggap lebih baik. Babel lebih jahat. Israel akan dipulihkan, Babel akan dihabiskan. Ini terus mengganggu saya untuk membahas karena banyak yang keliru dalam hal ini. Israel yang dihukum dengan berat, tapi Tuhan tidak membuang. Sehingga Tuhan mau memulihkan. Dan sekarang Tuhan mau memberikan hujan. Oke, Tuhan mau memberi hujan. Lalu hujan turun? Tidak. Kalau hujan turun, nanti orang akan salah tafsir. Puji Tuhan, Baal sudah kasih hujan. Banyak orang yang menerima anugerah dari Tuhan, menyembahnya, bersyukurnya kepada dewanya. Nah, ini tidak boleh terjadi. Karena dalam masa itu perlu ada konfrontasi untuk membereskan. Maka sebelum hujan diturunkan, Tuhan harus menghancurkan Baal secara final. Dan bahwa ketika hujan turun, itu sudah dinyatakan gagal. Telah dinyatakan sebagai yang tidak benar. Saudara, ketika Elia sembunyi 3,5 tahun, orang bisa anggap dia sebagai takut. Dan dia pernah takut ketika Isabel ngancam dia. Padahal ini tidak benar. Dia sembunyi bukan takut, dia bukan seorang penakut. Elia adalah prophet of fire. Dia seorang yang sangat berani. Dan sifat berani ini nanti kemudian juga pada Yohanes Pembaptis. Dan Yesus yang juga sangat berani. Yang tidak ada yang ditakuti. Ya. Saudara, dia berani mendatangi Ahab. Tidak tahu apakah masuk ke istana atau pergi ke tempat yang penting, mengumumkan tidak akan ada hujan. Dia berani lakukan, sorry, saya nggak berani untuk ngomong gituan kepada pejabat. Orang yang punya keberanian demikian sangat sedikit di dalam dunia. Lalu dia sembunyi untuk sebagai penghukuman. Dan sekarang dia keluar mendatangi raja yang sedang mencari dia untuk membinasakan dia. Tapi sekarang dia keluar bukan sebagai yang akan dibinasakan. Dia akan memberikan penghakiman. Karena dia di pihak
daripada Tuhan. Saudara, kita lihat ketika raja nanti ketemu sama Elia yang tadi kita baca. Raja nggak langsung mengatakan, tangkap, bunuh sekarang di depan mataku. Tidak. Tapi Elia membalas. Dikecam, dituduh. Elia begitu galak, menuduh balik. Kamu bikin celaka. Tidak, kamulah yang membuat celaka. Bahkan kalimat yang dicatat Alkitab lebih banyak. Lalu sekarang agendanya yang ngatur bukan raja, Elia. Kumpulkan nabi 450 plus 400 ke Gunung Karmel. Aku akan datang dan kita akan lakukan menyatakan siapa Allah yang sejati. Saudara, ada sebagian orang tidak bisa sembarangan dibunuh. Isabel pun tidak tentu membunuh Elia. Kadang ada orang memperlakukan orang lain tergantung pada wibawa seseorang. Kadang kita memikirkan Pak Stephen Tong. Kadang dia itu menjadi ancaman bagi orang yang dirugikan. Berani, termasuk bicara agama. Berani dalam khotbah. Orang-orang yang di samping-sampingnya yang ngeri. Orang yang ngerekam-rekam khotbahnya yang kadang ngeri. Kadang sampai yang dipotong-potong. Baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kadang nasib orang itu bisa bahaya. Tetapi yang mau melawan, kadang itu lihat, yang mau dikerjain, yang mau ditangkap, yang mau dipenjarakan, yang mau dibunuh. Kadang mereka mikir, kalau ada orang yang sudah memiliki satu wibawa sangat besar, tidak mudah. Elia mempunyai hal demikian. Kalau ada orang terus zaman sekarang itu ada sebuah macam international pressure. Ada orang-orang kuat. Ada gangguan, stabilitas dan macam-macam. Ada banyak pertimbangan. Waktu di zaman Elia pertimbangannya berbeda. Tapi satu naungan roh Tuhan, wibawa, api yang begitu luar biasa. Elia tidak takut gemeter di depan raja. Tapi dia membuat agenda. Inilah seorang hamba Tuhan dari api berani konfrontasi berperang melawan seorang raja yang jahat. Dengan istrinya, dengan kerajaan Sidonnya, dengan rakyatnya, dengan nabinya begitu banyak. Dan dia berkata, aku seorang diri melawan dan pergi ke Gunung Karmel. Dia bawa backingan apa? Tidak ada. Tapi ini adalah luar biasa. Nah sekarang perang itu sudah terjadi ketika dia mengumumkan 3,5 tahun yang lalu. Dan penghukuman jalan. Yang tidak paham, anggap dia lari. Pada mujizat terjadi, dia dipelihara sama gagak. Ya. Dan di sana itu hancur-hancuran. Dan sekarang waktunya tiba, dia datang dan dia menyatakan penghakiman. Sekarang peperangan yang telah dimulai 3,5 tahun yang lalu berlangsung sampai pada klimaksnya di Gunung Karmel. Dan Tuhan akan memberikan pukulan akhir, klimaks untuk membuktikan who is the true God. Yahweh yang benar atau Baal yang benar. And you have to choose. Nah, ini adalah berita-berita yang harusnya pelajaran-pelajaran penting dalam hidup sebenarnya. Kita jelas, Alkitab selalu mau kita tahu siapa Allah sesungguhnya. Ya. Termasuk di Pemuda kan muncul satu tema. The true and almighty God vindicates. Ya, menyatakan, membenarkan, mengumumkan, mengesahkan. Mana yang true worship, mana yang false worship. Allah selalu berkepentingan karena cintanya bagi kita agar kita tidak salah. Dia mau kita kenal Allah yang benar. Karena mengenal dan mengikuti Allah yang palsu adalah kematian. Mengikuti apa yang keliru adalah kehancuran. Seperti orang tua karena marah kepada anaknya karena you mau mati ya. You kerjakan itu. You ikutin itu. You pilih itu. You mau mati ya. Aku hukum sama kamu. Tapi dia ingin selamatkan. Nah inilah yang Tuhan lakukan.
Dia dalam suatu kesesatan begitu parah ingin membuktikan melalui penghukuman kekeringan. Dan kemudian dia sudah ingin melakukan pukulan klimaks. Baal akan disembelih. Mereka akan dihancurkan penyembahan demikian. Dan itu terjadi di Gunung Karmel. Saudara, kita akan melihat beberapa perjumpaan atau dikatakan sebagai konfrontasi. Kita lihat pertama lah dengan Obadya. Saya tidak bisa mengatakan dengan Obadya sebagai konfrontasi karena orang ini hadir sebagai sesuatu yang positif. Ada beberapa konfrontasi yang akan terjadi dalam pasal 18 dan kita hanya membahas beberapa karena waktu. Pertama adalah dengan Obadya. Yang kedua dengan Ahab. Ketiga dengan tinggal ngikutin aja kok, rakyat. Dengan rakyat. Ya. Baru kemudian dengan keempat. Nah, keempat apa? Kita belum baca. Guru sekolah minggu bisa tahu. Ya. Dengan yang ini loh, yang nabi-nabi. Ya. Lalu kemudian nanti dengan Ahab dan rakyat. Oke, kita mungkin hanya akan membahas 2 atau 3. Perjumpaan dengan Obadya. Obadya muncul sebagai seorang yang indah di tengah ugliness. Di dalam kondisi yang rusak. Raja yang rusak dengan istri yang lebih parah. Rakyat yang sudah ngikutin, nabi yang dibunuh. Tapi ada seorang yang dikatakan setia. Takut akan Tuhan, sangat takut akan dari kecilnya. Dan dia menyembunyikan 100 nabi Tuhan melawan Tita Isabel. Mirip dilakukan Corrie ten Boom. Melawan Nazi. Saya tunjukkan aja kan berbicara Corrie ten Boom kemarin ya, hari Sabtu, PD. Ya. Itu melawan Tita. Penguasa. Menyembunyikan. Taruh di goa. Taruh di goa. Dan kasih suplai makanan. Mesti diam-diam. Smuggle. Apa? Smuggle. Ya. Mesti demikian. Itu meresikokan diri. Ini bisa termasuk orang benar. Ya, orang Yahudi mempunyai list orang benar. Ya, saya lupa istilahnya ya. Orang-orang yang lakukan kebenaran, menolong orang Yahudi. Itu ada namanya, ada foto mereka, diingat. Ada satu tempat, museum atau di hall mereka itu. Orang-orang benar dalam dunia, dalam kemanusiaan. Demikian. Nah saudara, ini adalah seorang yang percaya Tuhan. Lihatlah bagaimana dia menghormati Elia. Lihatlah bagaimana dia memandang Elia dengan gimana Tuhan dengan kuasa bisa menyembunyikan. Bisa membuat tiba-tiba hilang. Berarti di dalam pandangannya dia adalah seorang yang sangat percaya Tuhan. Saya beriman ketika orang sangat tidak beriman dan kompromi. Dan di dalam tengah kondisi sulit dia tetap setia pada Tuhan. Tapi sayang, sulit dikatakan sayang. Tapi dapat dipahami. Karena dia terpaksa menjadi seorang percaya yang tersembunyi. Mungkin tidak bisa confess walaupun ada bau-baunya yang bisa dirasa oleh Ahab. Tapi ya tidak diganggu karena ini orang baik kerja, setia, baik, bijaksana. Tapi dia tidak bisa buka-bukaan imannya. Tapi dia berguna untuk boleh melakukan apa yang baik. Nah, Elia berjumpa dengan dia, menjumpai dia, berbicara sama dia. Aku mau ketemu sama Ahab. Kasih tahu. Lalu kemudian berikutnya, kita lihat bagaimana setelah ada janji bahwa yuk nggak ngilang ya. Jangan-jangan nanti setelah gua ngomong yuk hilang. Oke, gua nggak akan hilang kok. Hari ini gua akan ketemu. Lalu dipanggil. Lalu ketemulah. Nah di sini lebih merupakan bukan sekedar perjumpaan, tapi konfrontasi. Elia mengkonfrontasi Ahab. Begitu ketemu, maka kita lihat di dalam ayat yang ke-17, ya, ke-17, maka begitu melihat Elia, Ahab mengatakan, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Dia menuduh Elia gara-gara kamu.
Sebagian orang itu ya kalau hatinya jahat ya, semua problem pun nggak dilihat di diri. Tapi di orang lain. Problemnya di orang lain. Hati-hati kita tidak boleh jadi orang demikian. Semua problem di orang lain. Tidak mengevaluasi diri. Tetapi Elia menjawab dengan tidak kalah wibawa. Elia menuduh balik, mengecam balik bahwa sesungguhnya semua kecelakaan itu muncul karena kamu, keluarga kamu. Kata keluarga itu dahsyat, belum kejadian. Tapi kita lihat dalam kisah berikutnya. Di PD kan, Pak Ming kan barusan bicarakan, Yoas kan. Gimana anak cucu keluarga ini satu yang paling buruk. Bagaimana anak daripada Ahab dan Isabel sebagai seorang yang satu hari menjadi satu nenek membunuh cucunya sendiri. Dan jadi raja, orang Sidon menjadi raja di sana. Menjadi ratu di sana. Betapa jahat anak-anak keturunan. Orang itu sayang keturunan. Udah tua mau mati, maka keturunan itu yang dipelihara. Tetapi justru dibunuh sendiri. Inilah kaum keluarga yang jadi laknat, yang menjadi kotor luar biasa. Saudara, Elia dalam ayat 18 mengatakan, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Ini berbicara kepada Ahab yang orang Israel. Ya, kamu seorang pria, seorang suami, seorang raja. You mestinya leading, you ngikutin. Dan you bahkan lead all the people sebagai seorang imam bagi seluruh rakyat. Membawa mereka untuk meninggalkan Tuhan. Ahab telah buta rohani. Dan dia tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan. Tadi kita mengatakan bahwa Tuhan berbicara dalam satu konfrontasi yang tiap hari. Yang orang yang peka lihat kesusahan, tidak hujan. Mereka periksa di mana dosa kami. Orang umumnya akan cari, oh Tuhan di mana salahku. Orang selalu evaluasi dan menyalahkan diri. Di mana salah ya? Oh kita minta supaya Tuhan berbelas kasihan. Oh dewa kita itu berbelas kasihan. Yuk kita sesaji. Yuk kita berbuat ini. Kita berbuat baik. Oh kita bisa sedekah. Ini yang bisa orang lakukan. Tapi ini tidak. Dia mencari kambing hitam yang adalah dirinya. Sayang. Ketika dia tidak menemukan dirinya, dia cari di tempat yang tidak pernah ketemu. Dan makin hari, makin celaka. Kalau bukan Tuhan yang berkehendak untuk memberkati Israel, membuat mereka kembali, akan dibiarkan sampai binasa. Ahab buta rohani, tidak melihat pekerjaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Dan orang yang beriman harus seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pergilah melihat pekerjaan Tuhan yang dia lakukan. Kita melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dan menjadi mengerti dan mana kita boleh merespon. Ahab tidak bisa melihat kepalsuan dan kesia-siaan penyembahan berhala. Sudah salah tetap ngotot. Dan dia akan melihat bagaimana di atas gunung Karmel beberapa lama lagi. Satu hari besoknya. Di mana drama itu akan dipertontonkan. Dan itu spektakuler menjadi satu peristiwa historis. Yang akan menjadi abadi. Dewa kepalsuan yang dia sembah, dia layani, dia kembangkan, mewarnai seluruh negerinya yang dia kuasai. Dialah membawa kepada kehancuran karena sesungguhnya Baal dan Asyera itu adalah kesia-siaan, kepalsuan, kebohongan, penghancuran diri, pengkhianatan yang membuat dia jauh daripada apa yang baik. Orang raja yang mau membawa kemakmuran, kemasyuran, kebaikan. Tapi memang dia itu jahat sekali kok. Dan mencintai rakyat. Ada kebun Nabot di sebelah aja, dia kepingin. Begitu tamak. Orang begini memang parah sekali. Tetapi dia tidak menyadari. Yang penyebab semua kecelakaan adalah dirinya. Seorang pemimpin kalau dengan penuh kebusukan, maka kasihan. Maka orang-orang yang busuk tak boleh menjadi pemimpin. Tak boleh jadi orang yang punya kuasa. Tak boleh menjadi anggota yang mewakili jutaan orang. Ya, begitu mereka memiliki suatu kuasa wakil,
mereka akan menyampaikan kata-kata yang melemahkan iman, yang mengganggu, yang menyulitkan, sehingga adalah gerakan di Pak Tong satu warna. Dan karena dia melihat banyak gereja dalam dirinya itu pecah-pecah. Dia mengajar satu hal, besok dosen lain mencabut. Dia merasa sia-sia. Dia melihat gereja, institusi, pendidikan, yang satu ngajar reform, yang lain mencabut dan ganti yang lain. Sehingga ini menjadi tidak kemana-mana, kue tidak pernah jadi, tumbuhan tidak pernah bisa mekar. Sehingga dia ingin supaya di dalam satu gereja itu reform. Dan semua yang menjadi pengurus, penatua, itu semua mesti ada, bukan master kelas ya, yaitu ada kayak kelas pembinaan iman yang telah dilakukan. Lalu Pak Tong selalu menekankan master kelas, sampai dia makan catat apa sih namanya? Absensi. Supaya terus semua dirapikan. Supaya tidak akhirnya lain pikir, gerak tidak sama. Nah inilah yang terjadi. Saudara, dia seorang Raja Israel yang mesti membawa orang pada Tuhan. Tetapi justru membawa orang pada apa yang salah. Dia telah dibutakan rohaninya. Berpegang pada yang keliru. Dan sudah sendirinya keliru menuduh yang benar keliru. Dan Elia tidak banyak ngomong. Tidak usah bicara. Tidak usah debat. Tidak ada gunanya. Lebih baik sekarang dilakukan satu pertandingan untuk finalisasi. Nah saudara, saya akan sedikit lagi masuk kepada konfrontasi dengan rakyat. Lalu ayat yang ke-21 sampai dengan 24, ketika yang lain telah diberitakan untuk nanti akan dilakukan besoknya di Gunung Karmel. Maka Elia mendekati seluruh rakyat, karena inilah yang harus perlu mendengar. Berapa lama lagi kamu berlagu timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Sayang, rakyat diam. Kadang diam itu tanda baik, kadang diam itu tanda ragu. Sulit, hanya sejarah yang mencatat bagaimana mereka itu merespon. Lalu Elia berkata, lihat aku sendiri tinggal sebagai nabi. Padahal Nabi Baal 450. Asyera 400. Tapi di sini nggak disebutkan. Oke, ambil lembu dan kita akan tunjukkan Allah mana yang benar. Kalian banyak rakyat. I'm alone. Kalian tidak dicari, aku yang dikejar. Tapi here I stand. Dan aku akan menyaksikan bagaimana Tuhan vindicate true worship. Allah yang sejati di mana. Saudara, kita di dalam suatu zaman di mana penyembahan pada Allah itu sedang dirusak, dikamirkan, dicampur aduk sampai yang sejati itu tidak ada. Zaman sekarang itu agama-agama itu marak, saya terus ngomong hal seperti ini. Tapi kesejatian itu hampir tidak ada. Dan mengalami satu kelemahan yang justru sangat dinamis, ada agama yang radikal yang menyebabkan dunia akan terbakar. Dalam kekristenan banyak ajaran-ajaran yang tidak baik. Dalam gereja-gereja Injili banyak gereja-gereja yang kayak Injili gitu, banyak pengajaran lah menghibur jemaat. Ya. Menghibur, ngelus-ngelus jemaat. Padahal perang besar mungkin akan terjadi. Dan satu saat akan dibantai. Saya melihat bagaimana negara-negara seperti Jerman selamat. Jepang selamat. Inggris selamat. Kalau tidak, satu saat too late. Dan mereka sudah kesulitan. Sedangkan banyak yang lain itu hanya minta dimanja, diusap, dibelai, dihibur. Tetapi mereka yang menjadi prajurit yang berjuang berperang untuk melayani. Termasuk gereja di sini kau suruh ajak orang, mana pernah mau? Hanya mikir diri sendiri. Tidak. Banyak
orang tidak bisa diharapkan. Dan punya pikiran sudah tak tahu kemana-mana. Elia berperang seorang diri. Dan dia mengkonfrontasi. Apa yang dia harus konfrontasi? Dia mengkonfrontasi raja, dia mengkonfrontasi rakyat. Dan rakyatlah rakyat yang tak jelas. Mereka diam. Mereka beribadah, mereka tidak ada mutu, mereka ada sesuatu yang menjadi pegangan. Tapi Elia memberikan satu berita bukan hanya untuk mereka. Kalau mereka nggak mau dengar, lewat, sudah. Tapi dia menyampaikan pelajaran, yaitu satu hal. Kalau Tuhan adalah Allah, follow. Full heart. Kalau Baal, silakan. Dan kalau mendua tidak jelas, tidak akan bisa apa. Baru dengan demikian, orang-orang demikian seperti Elia inilah yang berguna. Hidup ini penuh dengan peperangan dan kita harus menyatakan iman. Dunia terus kamir, terus cemar, terus merosot. Kiranya kebenaran dan kesaksian yang menyatakan Allah hidup, Allah benar dan bukan yang lain. Manusia boleh melihat dan ikut Tuhan. Setiap hati yang tidak ikut Tuhan dengan tulus, melalui pelajaran ini kita lihat pasti hancur, pasti tidak diberkati. Tak ada kalanya Tuhan mengatakan, yuk ngandalkan tuh. Dan waktunya akan tiba ketika Tuhan memberikan, kamu hancur, nanti kamu lihat. Yang tinggalkan aku, tidak utamakan aku, kamu akan dapat apa? Yang kamu kejar untuk dapat kesuburan justru barrenness, tandus. Yang you ingin hidup yang berlimpah justru adalah kekeringan. Nah itulah yang terjadi pada Eropa. Mereka tinggalkan Tuhan. Eropa itu seperti masa kitab hakim-hakim. Sebentar lagi mereka akan berseru-seru kepada Tuhan. Sebagian sudah mulai berseru-seru. Tapi yang sungguh-sungguh kalau Tuhan berbelas kasihan, mungkin Tuhan akan kasih kelepasan. Tapi tidak mudah mengatasi orang-orang radikal yang tengah jalan. Ya. Tidak mudah. Apakah akan berdarah-darah? Padahal mereka itu bodoh sekali. Ya, kita akan teruskan pada minggu depan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Elia seorang nabi yang hadir di tengah dunia. Ketika manusia meninggalkan Tuhan, dia menyatakan Tuhan itu Allah yang benar. Kami di tengah dunia yang berdosa. Kami kalau hati tidak lurus, kami juga menjadi bagian daripada yang mengikuti Baal. Dan karena kami tidak menyatakan bahwa Tuhanlah yang benar. Dan jangan sampai kemudian kami juga mengalami satu kondisi ketandusan hidup yang mengalami banyak kesusahan, kekeringan, kerapuhan, problem-problem yang kami alami karena kami telah meninggalkan Tuhan. Sangat diberkatilah orang yang mengikuti Tuhan walaupun di tengah kesulitan. Elia di dalam kondisi demikian dia mengalami mujizat Tuhan. Dia dipelihara Tuhan, roh Tuhan beserta dengan dia. Dia dipelihara dengan burung gagak. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Bagaimana minyak dan tepung tidak habis-habisnya. Dan walaupun seorang diri, kuasanya lebih besar. Anugerahnya lebih besar. Dan dia bukan yang dihakimi, tapi menghakimi. Firman Tuhan mengatakan bahwa kami akan bersama-sama dengan malaikat menghakimi dunia. Karena itu Tuhan bangunkan iman kami agar kami boleh berdekat pada Tuhan dan mengalami anugerah-Mu bekerja. Dan kami merasakan hidup Tuhan yang hidup. Dan kami merasakan dalam berjalan dengan Tuhan. Betapa kami melihat satu pemandangan yang grandeur, mulia, megah dari Tuhan yang berkuasa. Dan hati kami sungguh dikuatkan. Dan bersama dengan Tuhan kami boleh melayani Engkau. Dan membuat dunia lebih diterangi. Dan bukan menjadi orang yang digelapkan. Tuhan ada pejabat-pejabat Kristen di negeri kami Indonesia. Bahkan ada wakil menteri yang adalah anak seorang pendeta besar. Yang diberi kepercayaan. Ada sebagian orang Kristen. Kami mohon Tuhan lindungi, beri takut akan Tuhan. Agar mereka boleh tidak mempermalukan. Apalagi orang tuanya lah seorang pendeta besar. Yang pernah memimpin satu sinode yang besar dan institusi yang besar. Dan juga setiap orang yang dipercayakan dengan jabatan-jabatan. Ataupun di masyarakat. Kami kiranya dilindungi Tuhan dengan hidup berpaut dengan Tuhan. Kami mungkin tidak seperti Elia berperang di Gunung Karmel.
Tapi setiap hari kami berperang melawan akan setiap apa yang tidak benar, agar hati kami lurus ikut Tuhan dan bersaksi bagi Tuhan. Tolong dan pelihara kami Tuhan, dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa. Amin.